Harga beras saat ini cukup melonjak tinggi yang mana itu menyulitkan para keluarga penerima manfaat dan masyarakat untuk membelinya. Di mana pada beberapa waktu yang lalu itu pemerintah sudah memberikan bantuan beras 10 kg untuk alokasi bulan Januari, dan saat ini ada kabar gembira kembali yang mungkin ini bisa meringankan para KPM dan para masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Apa kabar gembiranya dan bagaimana nasib dari para keluarga penerima manfaat BPNT dan PKH yang mana pada alokasi bulan Januari beras 10 kg-nya mereka itu tidak mendapatkannya? Apakah untuk alokasi bulan Februari ini nantinya akan bisa mendapatkannya? Untuk lebih jelasnya saya akan menyampaikan dan menginformasikan informasinya lebih jelas melalui video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK seputar bansos. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini yang lagi melaksanakan aktivitas? Saya doakan semoga aktivitasnya lancar, selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilapangkan rezekinya. Bantuan sosial pada tahun 2024 ini terus digulirkan oleh pemerintah, di mana pada beberapa waktu yang lalu sebelum pemilu itu sudah cair bantuan beras 10 kg alokasi bulan Januari, yang juga BPNT dan PKH, baik yang melalui Himbara dan juga yang melalui PT Pos Indonesia. Pastinya itu cukup membantu para keluarga penerima manfaat dan para masyarakat yang mendapatkannya, karena saat ini harga-harga bahan pangan itu cukup melonjak tinggi, yang ini pastinya sangat menyulitkan para keluarga penerima manfaat dan para masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tetapi para masyarakat dan para keluarga penerima manfaat jangan khawatir, pemerintah itu memperhatikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan untuk memastikan bahwasanya di tengah-tengah kenaikan harga beras itu masyarakat yang berpenghasilan rendah dan juga masyarakat yang kategori miskin sebagai penerima bantuan itu dibantu pemerintah dengan memberikan bantuan beras 10 kg. Ya, sebelum saya menyampaikan informasinya lebih lengkap yang mungkin ini bisa menjadi sebuah kabar gembira, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Bantuan beras 10 kg untuk alokasi bulan Januari sudah dicairkan oleh pemerintah, di mana pelaksana dari bantuan beras 10 kg tersebut yaitu ditunjuk Badan Pangan Nasional, dan Badan Pangan Nasional menunjuk Perum Bulog untuk menyediakan beras, dan untuk penyalurnya sendiri yaitu PT Pos Indonesia. Bantuan beras 10 kg itu saat itu cukup membantu dan itu menjadi sebuah hal yang sangat diharapkan para masyarakat dan para keluarga penerima manfaat yang terdaftar sebagai penerima bantuan dan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tetapi kekecewaan itu dialami sebahagian besar para keluarga penerima manfaat BPNT dan PKH, di mana untuk tahun 2023 mereka mendapatkannya, tetapi saat ini di tahun 2024 mereka tidak mendapatkannya. Pertanyaan-pertanyaan, rasa penasaran, dan juga rasa kekhawatiran menyelimuti para keluarga penerima manfaat BPNT dan PKH. Kenapa itu bisa terjadi? Biasanya kami yang mendapatkan ini, kenapa tidak mendapatkannya? Sementara ada penerima PKH dan BPNT yang mendapatkannya, tetapi saya terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT tidak mendapatkannya. Apa itu? Apa penyebabnya? Kenapa ada yang dapat dan ada yang tidak dapat lagi? Ya, perlu saya jelaskan kembali, dan mungkin ini pernah saya sampaikan di konten-konten saya sebelumnya, bahwasanya pada tahun 2024 ini terjadi perubahan data, terjadi sumber data yang mana pemerintah menetapkan di tahun 2024 ini sumber datanya adalah data P3KE atau pensasaran percepatan penanganan kemiskinan ekstrim, di mana data itu sendiri diberikan atau disalurkan oleh Kemenko PMK. Yang data inilah yang dipakai oleh Badan Pangan Nasional
dan ditetapkan sebagai penerima bantuan beras 10 kg. Kalau di tahun 2023 yang menjadi sasarannya yaitu adalah para penerima PKH dan penerima BPNT, yang mana data tersebut didapatkan oleh Badan Pangan Nasional dari Kementerian Sosial. Itulah yang menyebabkan kenapa penerima PKH dan BPNT sebagian besar pada tahun ini itu tidak mendapatkan beras 10 kg. Ya, pertanyaan berikutnya dari para keluarga penerima manfaat setelah pada alokasi bulan Januari tidak mendapatkan beras 10 kg, apakah untuk alokasi periode berikutnya itu bisa mendapatkannya? Saya menjawab bahwasanya untuk bantuan beras 10 kg alokasi nantinya yang diberikan pemerintah yaitu alokasi bulan Januari sampai dengan bulan Juni atau selama 6 bulan itu sudah ditetapkan sumber datanya tetap dari Kemenko PMK, dan ini menjawab bahwasanya para penerima PKH dan BPNT yang sebelumnya tidak mendapatkannya karena tidak masuk ke dalam data P3KE tersebut itu tidak akan mendapatkannya sampai dengan bulan Juni nanti. Ya, untuk itu agar para keluarga penerima manfaat bisa mengetahui dan memahami itulah penyebab yang terjadi dan tidak lagi berharap untuk yang namanya bantuan beras 10 kg itu bisa mendapatkannya di sisa alokasi yang diberikan pemerintah sampai dengan bulan Juni nantinya. Ya, para pemirsa, pada saat ini ada kabar gembira lagi khususnya kepada para keluarga penerima manfaat bantuan beras 10 kg karena ada juga yang baru pertama kali mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sebelumnya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun, baik itu PKH, BPNT, maupun bantuan-bantuan lainnya dari Kementerian Sosial. Tetapi kali ini mendapatkan bantuan, yaitu bantuan beras 10 kg. Dan saat ini pemerintah sudah menyalurkan kembali dan sudah diperintahkan oleh Badan Pangan Nasional agar Perum Bulog menyediakan beras 10 kg untuk alokasi bulan Februari, dan saat ini PT Pos Indonesia itu sudah mulai melakukan persiapan-persiapan untuk mencairkan atau memberikan bantuan beras 10 kg itu sendiri. Dan saat ini PT Pos Indonesia sudah menjadwalkan dan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi kepada para masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan beras 10 kg. Dan untuk surat pemberitahuannya sendiri itu adalah sama dengan surat pemberitahuan yang mana pertama kali didapatkan oleh para keluarga penerima manfaat tersebut, karena di surat pemberitahuan itu langsung tertera alokasi selama 6 bulan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Jadi nantinya sudah terpantau juga beberapa daerah sudah menyalurkan, sudah memberikan bantuan beras 10 kg, dan bagi para keluarga penerima manfaat yang sudah terdaftar pada periode bulan Januari dan masih memiliki ataupun itu masih menyimpan surat pemberitahuan, tunggu pemberitahuan lebih lanjut dari aparat pemerintah setempat seperti desa atau kelurahan untuk mengambil bantuan beras 10 kg-nya. Ya, para pemirsa, semoga bantuan beras 10 kg nantinya yang diberikan oleh pemerintah itu bisa membantu, bisa meringankan beban hidup para masyarakat, khususnya dalam membeli beras yang saat ini cukup tinggi harganya, grafiknya itu naik, dan mudah-mudahan nantinya itu terjadi penurunan dan para masyarakat itu tidak lagi mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama di dalam membeli beras. Dan untuk para keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT yang tidak mendapatkannya, jangan berkecil hati karena saat ini tidak ada pengaruhnya. Jikapun tidak mendapatkan bantuan beras 10 kg itu tidak berpengaruh dengan bantuan PKH dan BPNT yang diterima, itu tetap mendapatkan PKH dan BPNT-nya. Ya, saya menyampaikan ini agar para keluarga penerima manfaat dan para masyarakat itu bisa memahami dan mengetahui, karena informasi tentang bantuan beras 10 kg pada tahun 2024 ini cukup membingungkan, terutama para KPM, PKH, dan BPNT yang biasa mendapatkannya tetapi tidak mendapatkannya kembali di tahun 2024 ini. Ya, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share,
Mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Terima kasih sudah menonton, saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.